Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih sudah hadir pada pagi ini. Pada episode ini kami akan membahas tentang perang antara Hamas dan Israel, atau Israel-Hamas yang lagi sekarang terjadi. Kami ingin mendapatkan bagaimana asesmen atau analisa Bapak tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di perang itu sendiri antara Hamas dan Israel maupun di Timur Tengah, dan bagaimana percaturan di tingkat global karena pemain-pemain besar kita tahu ikut bermain dalam perang ini. Kita tahu bahwa perang ini sudah berlangsung memasuki minggu kedua dan telah menelan korban lebih dari 5.000 orang meninggal dan sekitar 15.000 orang luka-luka dan sekitar 1,2 juta orang telah mengungsi ke wilayah yang lain meninggalkan rumahnya masing-masing, khususnya di Gaza. Untuk itu menjadi hal yang sangat penting. Kami ingin mendapatkan bagaimana analisa ke depan tentang perang ini. Mungkin kita mulai dengan Pak Ponto dulu. Kenapa serangan tanggal 7 itu tidak bisa dimonitor atau diketahui oleh Israel? Kita tahu Israel memiliki kemampuan intelijen yang bagus, tapi kok kecolongan, serangan pendadakan yang begitu besar, terkoordinasi, tetapi Israel tidak mampu mengantisipasi. Menurut Pak Ponto bagaimana? Oke, terima kasih Pak Adrian. Untuk menjawab itu, makanya saya butuh peta ini. Jadi mari coba kita lihat peta ini ya. Ini peta Israel. Oke. Lalu ini di sini ada Tel Aviv, Yerusalem, ini Gaza. Gaza Strip ya. Kita lihat serangan saat itu. Ini kan ini yang merah-merah. Nah, ini kalau kita lihat itu yang di detailnya di situ. Askelon, Sredot, lalu ini Kibbutz Be'erinya. Ini yang diserang nih, merah-merah. Selama ini sejak Israel dan Hamas ini bertikai, yang selalu diserang ini Tel Aviv dan Yerusalem. Tapi ini tidak pernah tembus. Iron Dome-nya bekerja efektif. Nah, di sini kita bisa lihat biru ini itu ada di sana rocket warning. Warningnya biru. Tapi yang masuk ini yang merah ini. Nah, merah-merah itulah yang diserang oleh 4.500 eksplosif atau 5.000 katakan waktu itu dalam 20 menit. Kita lihat posisinya. Jauh dari Tel Aviv, jauh dari Yerusalem, tapi ada di sekitar Gaza City. Apa yang dapat kita dari sini? Lihat. Bahwa wilayah ini memang tidak dijaga. Mengapa tidak dijaga? Karena ini adalah saudara-saudaranya dia juga. Jadi kalau kita melihat komposisi dari penduduk Israel, ini Israel citizen dari bermacam-macam, lalu di atas ini Israel yang Yahudi. Dari mana kita bisa pasti? Hari itu yang di sini semua pesta, hari Sabtu. Israel, Yahudi tidak pesta di Sabtu. Jadi itu bukti bahwa di sini memang bukan Israel Yahudi, penduduk Israel ya. Tapi ini saudara-saudaranya yang dari sini. Sehingga memang tidak dijaga. Karena dengan logikanya, ini temanmu kok sendiri, kenapa harus saya jaga? Nah, kan itu. Ini, lihat. Selama ini, Israel apa menjaga? Pasti tidak mungkin Israel itu tidak menjaga. Karena tapi yang dia jaga ini dua ini. Ini dibiarkan. Nah, ini kan kelihatan. Nah, sehingga melihat ini sangat sulit saya melihat apakah dia lengah atau tidak. Karena lihat ini. Dan ingat waktu itu kan cuma 7 EDF. Karena memang dibagi dia ini tidak penting untuk dia jaga sama sekali. Dengan harapan disinilah dimulai perdamaian, karena itu adalah orang-orangnya. Ya kan? Itu. Nah, tapi begitu kenyataannya ini diserang, dia berputar. Sekarang kesempatan aku menyerang, karena pasti
Selama ini ketika dia diserang, Israel membalas dengan judulnya Operation. Tapi sekarang setelah 5.000 kesini ini, dia balas dengan War. Dengan War. Nah, karena sudah dia bisa ini. Oke Pak, oke Ya, Pak. jadi sampai situ. Oke. Jadi kalau kita melihat di sini. Menurut Pak Gus gimana? Ada saya kira tentang apa yang disebut sebagai political and strategic complacency. Ini yang juga terjadi pada tataran global, khususnya atau terutama adalah di negara-negara Amerika Serikat dan sebenarnya juga di Israel sendiri, sehingga mereka tidak cukup hati-hati untuk mengamati tentang perkembangan-perkembangan dalam beberapa tahun terakhir di Gaza. Misalnya kalau kita lihat pada strategic blueprint-nya Amerika Serikat yang terbit bulan September tahun 2022, tidak ada satu kata pun tentang Hamas. Juga pernyataan National Security Council Advisor Jake Sullivan tanggal 29 September tahun 2022, dia mengatakan bahwa Palestina, Arab Israel sudah mendingin. Kira-kira begitu. Nah, ini jelas sesuatu yang belum tentu benar. Bisa saja kalau itu disebabkan karena distraksi perang Ukraina-Rusia yang perlu mendapatkan porsi besar oleh Amerika Serikat pada tahun 2021 sampai 2022. Jadi komplasensi Amerika Serikat sebenarnya terjadi pada katakanlah akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023. Nah, ini tentu mempengaruhi hubungan-hubungan antara intelijen Amerika Serikat dan intelijen Israel. Kabarnya tanggal 27 September dan 5 Oktober kan CIA sudah memberikan informasi kepada intelijen Israel. Tapi dugaan saya yang diberi informasi intelijen oleh CIA adalah Mossad. Sedangkan kita tahu bahwa sedang terjadi pertikaian antara Mossad yang dipimpin oleh Avi Kapornik dengan Sinbad dan Aman yang dipimpin oleh Israeli Defense Forces. Jadi mungkin ada diskoneksi tentang itu. Nah itu sangat mungkin terjadi, terutama karena Benyamin Netanyahu yang sedang dihadapkan pada sejumlah soal juga sedikit mengabaikan tentang Gaza, tapi lebih fokus kepada West Bank, terutama karena isu sentral bagi Netanyahu adalah isu tentang pemukiman, tentang settler. Gaza agak terlupa mereka, terutama setelah ada pertemuan konstitusi baru di Gaza tahun 2018 dan Gaza melakukan beberapa perbuatan yang relatif katakanlah lebih halus, meskipun menyembunyikan beberapa hal seperti latihan militer di 6 situs dekat perbatasan Gaza dengan Israel dan seterusnya itu. Tapi apapun alasannya adalah di Israel sendiri sedang terjadi komplasensi, baik karena hubungan antara Benyamin Netanyahu dengan katakanlah Israeli Defense Forces, Sinbad, Aman maupun dengan Mossad itu sedang tidak cukup baik sekarang. Jadi maksudnya Pak Ponto adalah perhatian untuk menjaga itu kurang, ditambah dengan perhatian dari Badan Intelijen Mossad juga kurang baik dengan koordinasi dengan IDF dan lain-lain. Ya, khususnya untuk memperhatikan soal perkembangan di Padahal Gaza. kita sudah, dia punya pagar Happy Fence itu sekitar 60 km. Ada 7 atau 8 checkpoint. Ini karena perundingan atau ada pertemuan mereka, ada kesepakatan mereka 5 hari sebelumnya bahwa pekerja-pekerja dari Gaza, dari West Bank itu bisa masuk ke Israel agak secara longgar gitu. Jadi kemungkinan itu yang bisa terjadi. Kira-kira dari sisi teknologi Pak Dada, Israel kan memiliki observation tower, punya segala macam teknologi. Kenapa bisa kecolongan intelijennya? Nah ini yang menarik kalau kita memakai istilah kecolongan intelijen, karena kita sangat percaya gitu Mossad ini sendiri yang walaupun dalam negeri gitu ya tugasnya, dia memiliki berbagai teknologi dan kita tahu bahwa semua perang-perang ini sendiri semua mengacu kepada produk-produk dari Israel gitu ya, hebat luar biasa dan segala macam. Tapi saya bisa mengambil dari angle yang lain, ini kecerdasan Hamas. Jadi kalau kita berbicara kelemahan dari Mossad atau dari intelijensia Israel, tapi ini menjadi sebuah kecerdasannya Hamas yang bisa melihat kapan dia melakukan. Dan tadi konteksnya sangat menarik dari Pak Kusnanto juga dengan Pak Ponto. Kita berbicara geopolitik ini lagi hangat, di mana kemudian ada Ukraina, Rusia. Ini orang sudah lupa begitu kan. Dan Hamas ini bisa dikatakan adalah endless konflik dari Israel Palestina. Bahwa dia itu tetap akan menyediakan kelompok atau pasukan yang die hard gitu ya. Itu yang mencari. Nah, dari teknologi saya melihat ada beberapa perang teknologi di dalam teknologi keamanan. Orang mengatakan bahwa sekarang Hamas itu pakai Huawei.
teknologi yang lain yang di luar dipergunakan dan dimanfaatkan oleh sisi Israel. Di sini bisa berbicara bahwa perang fisik ini kalau saya lihat dari perang teknologi. Bagaimana mungkin gitu pergerakan yang begitu sistematik tadi disampaikan itu tidak dibaca, bisa saja ada kamuflase informasi, kamuflase teknologi, padahal teknologi yang sebenarnya mengkoordinasi tidak terdeteksi gitu. Itu dan mungkin saja sekarang ini sendiri pada generasi kelima dalam teknologi itu sangat mungkin bahwa ada kelompok negara lain atau katakanlah geopolitik yang kemudian mensupport Hamas dengan berbagai teknologi yang beda ada yang itu juga bisa ada kemungkinan seperti itu. Ya, kayak bagus. Mengapa Hamas harus menyerang Israel? Kan situasi ada Abraham Accord, ada Oslo, ada Camp David dan lain-lain. Kan sudah kira-kira situasinya seharusnya lebih menurun tensinya. Sekarang tiba-tiba dia menyerang Israel. Ya tentu saja karena persoalan-persoalan lama yang mungkin tidak perlu lagi kita diskusikan, khususnya adalah tindak kekerasan Israel yang dilakukan atas Palestina, termasuk Masjidil Aqsa dan seterusnya. Tapi saya kira isu kontemporer yang perlu didiskusikan dalam konteks itu adalah perkembangan Abraham Accord. Itu yang sudah cukup berkembang sejak tahun 2021, bekerja sama bersama Bahrain, Uni Emirat Arab, kemudian Maroko, Sudan terakhir pada Januari tahun 2021 dan seterusnya. Yang sedang gencar itu kan sebenarnya Arab Saudi dengan Israel. Nah, Arab Saudi sebenarnya mulai mempersoalkan persoalan terkait dengan Palestina itu. Saya kira ini menjadi penting di mata Hamas karena Hamas ingin mengingatkan bahwa kalian masih punya persoalan besar di Palestina, baik Israel maupun Iran. Apalagi kalau kemudian kita lihat bahwa di dalam konteks itu juga terjadi perkembangan geopolitik yang lain. Misalnya adalah kedekatan antara Cina dengan Iran dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya kira ini menjadi suatu momentum geopolitik yang memang mau tidak mau harus dimanfaatkan oleh Hamas untuk mencegah supaya katakanlah pendekatan antara Israel dan Arab Saudi itu tidak terjadi. Sebab jika terjadi itu akan merupakan sesuatu yang sangat merugikan bagi Palestina pada umumnya dan Gaza khususnya. Jadi ini saya kira juga kecerdasan bagaimana orang-orang Hamas untuk membuat kalkulasi geopolitik. Belum lagi saya yakin bahwa kalau menurut pengakuan Ali Bakri, orang Hamas yang kebetulan berada di Libanon untuk melarikan diri, ada pertemuan antara Ali Bakri itu dengan beberapa orang di Ukraine, termasuk diantaranya adalah untuk mendapatkan beberapa rudal dan sebagainya itu roket diperoleh itu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ketidakamanan atau konflik di tempat lain dalam hal yang baru saya sebut adalah di Rusia dan Ukraine itu perkembangannya juga menimbulkan dampak banyak, khususnya dalam konteks katakanlah entah namanya smuggling persenjataan dan sebagainya. Jadi saya kira itu yang juga menjadi penting sebab kalau kita lihat kekuatan Hamas itu sangat meningkat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya adalah untuk melakukan katakanlah yang coordinated warfare ya. Kan biasanya mereka melakukan secara sporadis dan satu-satu, tapi yang kemarin itu kan benar-benar luar biasa itu. Jadi betul-betul integrated dan coordinated betul antara satuan dan sangat well planned. Mungkin itu. Nah, ini makanya sebenarnya dalam konteks katakanlah global arm transfer itu mestinya juga bisa dilihat karena kalau yang ada di transfer peraturan resmi kan cuma di small arm dan seterusnya, dan ini kan beda. Roket-roket yang dipakai Hamas yang dalam serangan pertama menggunakan 5.000 itu roket murah yang harganya cuma $600 per 300 sampai 700. Ya, sedangkan yang dipakai di Iron Dome itu mahal, $600.000. Betapapun banyaknya punya Israel, tapi saya kira Hamas mempunyai kemampuan yang untuk apa ya, karena ribuan itu kan tetap sulit ditangkap kira-kira begitu ya. Ini kayak Pak Ponto nih, saya kira. Nanti Pak Ponto bisa bahas lebih lanjut. Pak Ponto akar masalah dan ideologi Hamas. Bapak bisa komentar masalah itu? Ya, memang ideologi Hamas ini sulit dihilangkan karena bagi Hamas itu tidak ada hanya Hamas atau Israel. Dan itu sejak tahun 48 itu, sejak kelahiran Hamas. Hamas ini lahirkan setelah Fatah. Setelah Fatah lahir, baru Hamas. Dan Hamas lahirnya sudah mulai, dia awalnya sudah dari Islam jihad. Itu awalnya, berubah jadi Hamas. Nah, bagaimana prinsipnya, kamu atau saya. Itu. Jadi dengan kabar ini, saya melihat ini tidak lagi
asing kalau melihat Hamas dan Israel begini. Justru itulah makanya kalau saya agak beda pendapat di sini sedikit, karena bagi saya tidak mungkin Israel itu tidak melihat Hamas, karena sejak awal, sejak lahir Hamas itu sudah menjadi problem bagi Israel. Ada satu kelompok juga, Palestina Islamic Jihad. Ya. Itu lebih keras juga. Tapi itu tidak menguasai politik di Gaza. Palestina. Di Bukan Palestina partai. itu sebelumnya politik kan dikuasai oleh Ya. Fatah. Lalu dia pindah ke Hamas. Nah, setelah politik dipindah, di situ dia menguasai semuanya Palestina. Di situ dia. Nah, tapi ideologinya saya atau kamu tidak berubah. Sehingga dengan lihat perkembangan dari 48 sampai sekarang, kalau Israel tidak melihat dia, saya Karena betul serangan ini. itu terjadi bersamaan dengan waktu Yom Kippur. Jadi Nah, di situ kita bisa lihat dia menyerang Yom Kippur. Tapi saat itu yang diserang itu justru orang-orang yang tidak sedang beribadah. Dan saya kira Israel tidak mungkin dia ini akan saya biarin, enggak mungkin. Karena dalam perjalanan 48 sampai hari ini itu serangan terus ke Yerusalem, ke Tel Aviv kan terus. Ada terus. Kalau serangan itu masuk ke Yerusalem atau ke Tel Aviv, itu bagi saya baru bisa dilihat Mossad kecolongan. Kalau masuk di situ. Tapi kalau dia di sampingnya, kita lihat aja gambarnya ini. ya jadi Jadi sulit untuk menerima bahwa dia, malah kalau bagi saya Israel membuka celah untuk silakan aja kamu kalau menyerang. Lah ini coba lihat gambarnya. Iya. Dia kan dia tahu mau kemana. Jadi dia membobol Ya. pagar itu, kemudian dia bisa penetrasi Ya. sekitar 300-400 bermotor dan itu sekitar 24 km ke dalam. Jadi kedalaman serangan itu sekitar 24 km. Ya. Artinya Lumayan. tidak jauh banget. Iya. Kita masuk sampai dengan Yerusalem, Dua kemudian itu. kota-kota penting. Tapi pertanyaannya, kan di Reim, namanya Reim. Reim, Ada ya, Reim Kibbutz. festival, Iya. ada festival Pesta. Iya, betul. musik. Betul. Dan Betul. itu jam 6.30 pagi. Buat Iya. kita pesta apa 6.30 pagi kan, Pak? 500 orang meninggal. Ya. Berarti bukan orang Yahudi, bukan Jew. Bukan. Nah, itu Iya. kuncinya. Itu kuncinya. Itu Karena tidak bukan mungkin, Yahudi. karena Nah, itu. Hari Ya. Sabtu itu Ya. hari Sabat. Betul. Tidak melakukan Tidak itu. melakukan Tapi kegiatan. kan itu mereka sudah perhitungkan pada dalam rencana serangan mereka. Ya, bagi Israel, kamu tembak-tembak aja orang itu anak buahmu, apa? Saudara-saudaramu. Makanya dia enggak jaga. tidak begitu juga mungkin. Oh, makanya kita kan berpikir kalau dia merasa, karena bagi Israel itu kenapa kamu harus bunuh itu saudaramu juga, dan selama ini itu kan tidak pernah diserang. Sudah di mana ada serangan? Serangan selalu Yerusalem, Tel Aviv, Yerusalem, Tel Aviv. Itu loh yang ditutup oleh Iron Dome. Tapi yang di pinggir ini kan enggak. Iya. Makanya pertanyaan, kenapa kok hanya 7 IDF? Iya 7 memang mereka itu saudaranya kok. Jadi Kenapa dia kamu menggunakan paraglider juga, bunuh? Iya paraglider. yang kemudian drone yang dimodifikasi Drone. pakai ARM untuk menghajar tower-tower observasi yang di sana, termasuk sistem senjata penangkis Betul. udaranya. Ini gambar kan bisa bisa Di- bercerita. Ini sini gambar. Ini Gaza Strip. Iya. Ini kan tidak ini bukan merupakan wilayah yang harus dipertahankan mati-matian bagi dia. Iya. Dibiarin aja. Kalau saya barangkali Pak Adrian tertarik apa yang memperdalam dari Pak Kusnanto. Kita berbicara secara geopolitiknya, begitu kan? Justru diingin menyampaikan kalau kita kayak bikin kembang api, walaupun itu dibiarkan bukan masalah kelemahan atau Ya, bukan kelemahan, masalah tidak. kelemahan atau Betul. kecolongan, tapi ini adalah momen untuk menyatakan, ingat masih ada persoalan ini Ya, loh, itu gitu bisa. kan? Ini Ya. kenapa sih bangsanya Arab Saudi Ya. sedang dengan Amerika sedang ke sana? Kami ada di sini. Nah, kemudian yang paling mudah hanya memang persoalan yang tadi disampaikan awal-awal ini luar biasa nih Hamas ini sendiri. Walaupun pakai senjata murahan, tapi pasti terkoordinir lewat mana, titik mana yang perlu diserang dan untuk memercikan bahwa aku ada nih, gitu kan? Arab dengan segala macam kok baik-baikan sekarang dengan Palestina tanpa dengan Israel tanpa memperhitungkan kami masih ada. Dan Hamas itu kan garis keras. Pasti Garis keras. untuk menyampaikannya tidak lewat diplomatik Pasti, gitu. Pak. Pasti lewat kekerasan, kira-kira begitu ya Pak Kusnanto. Tetapi untuk membangun kekuatan yang begitu besar butuh waktu dan tenaga, resources. Karena menyiapkan
katakan 10.000 roket dengan sistem persenjataan itu butuh biaya, butuh segala macam. Jadi sebenarnya mereka hebat juga, bisa menipu atau menyiasati operasi ini dengan baik. Mereka bisa menutupi. Hal lain yang terjadi sekarang adalah serangan balasan dari Israel, bombardement. Bagaimana Pak Kus melihat itu? Bombardement, air strike, sekarang udah ground forces. Pasukan-pasukan darat sudah mulai menyerang untuk menghancurkan Hamas dan proksi-proksi. Ya, itu tidak sulit ditebak. Saya kira Israel kan pasti melakukan suatu, katakanlah namanya serangan balasan atau punishment to the katakanlah orang-orang Gaza, kan kurang lebih begitu. Dan Israel mempunyai kemampuan yang saya kira sangat besar untuk melakukan nomor itu. 4 di dunia. Betul. Makanya pertanyaannya sebenarnya justru bagi saya, berapa lama Israel akan bisa melakukan atau ingin melakukan itu? Katakanlah apakah sekedar kemudian untuk katakanlah menurunkan intensi orang-orang Hamas untuk melakukan tindakan lebih lanjut, atau sampai betul-betul dekapitalisasi atau yang disebut sebagai dismantlement of all Hamas armed forces misalnya. Ini yang agak sulit karena political objective kan harus ada. Betul. Bagi saya, kalau saya katakanlah National Security Council untuk Israel misalnya begitu, saya tidak menyarankan untuk anihilasi Hamas, itu tidak mungkin. Waktu diperlukan terlalu cukup lama, kemudian akan menimbulkan reaksi internasional yang luar biasa, sehingga meskipun barangkali secara militer Israel berhasil, tapi secara politik untuk jangka panjang akan lebih merugikan, karena jangan-jangan yang akan terjadi kemudian justru adalah konsolidasi katakanlah antara Mesir, Turki, terus kemudian Arab Saudi dan seterusnya untuk memusuhi Israel, dan itu akan sangat merugikan katakan Abraham Accord, khususnya untuk normalisasi hubungan antara Israel dengan Arab Saudi, salah satu agenda penting bagi Amerika Serikat. Jadi saya kira Israel harus tahu diri, tahu batas juga. Saya yakin kalau secara militer tidak sulit untuk menghadapi Hamas, tapi ada political constraint saya kira bagi Israel untuk bisa berbuat terlalu jauh. Artinya adalah bahwa saya kira kita masih dihadapkan problem ini jangka panjang. Tidak mungkin masalah ini selesai. Kita harus mulai berbicara ulang tentang katakanlah two state solutions, lalu bagaimana harus membicarakan nanti ulang. kita tentang terakhir akan bicarakan itu. Ya Pak Ponto dulu. Ya. Ini air strike, serangan udara, dan isu sampai hari ini sudah dari Menteri Kesehatan di Gaza itu mengatakan bahwa sudah 3.500 orang meninggal dan sekitar 12.000 orang yang luka-luka. Yang kemarin terjadi adalah serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli Baptis atau Al-Arab yang mengakibatkan korban sekitar 500 orang, Pak. Ini terjadi suatu tuduh-menuduh. Israel bilang bukan saya, Hamas bilang bukan dia, demikian juga Islamic Jihad. Kemudian Israel, Perdana Menteri Israel maupun Presiden Biden mengatakan dari intelijen bahwa ini adalah serangan dari Palestina Islamic Jihad. Jadi tuduh-menuduh antara mereka. Bapak melihat apa yang terjadi sekarang nih dalam sisi intelijen? Ya, memang dari sisi intelijen, kenapa terjadi tuduh-menuduh? Karena sekarang mereka sudah melihat bahwa serangan rumah sakit itu untuk merebut perhatian dunia. Siapa yang menyerang itu yang akan dianggap penjahat terhadap kemanusiaan. Itu makanya mereka tuduh menuduh siapa yang berbuat ini, karena semuanya takut jadi musuh dunia, bahwa mereka menyerang, kalau dalam hukum humaniter, sasaran yang tidak boleh diserang oleh militer dalam pertempuran, tapi itu dihancurin. Nah, sehingga tiga-tiga ini ada kesempatan sekarang. Dia ini apa? Untuk mencari dukungan dunia. Sekarang jadi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa di Hamas maupun Israel sudah ingin mendapatkan perhatian dunia. Itu dia sudah ke sana. Tapi Israel juga serangannya besar-besaran ini juga ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar itu. Loh, saya masih membela kalian loh. Walaupun kalian itu dari situ, sekarang kita bela habis-habisan.
Nah, jadi Israel ini dua, dia memperlihatkan ke dalam, dia masih mengakui atau membela rakyatnya, dan keluar dia memperlihatkan saya masih tetap konsisten dengan apa yang kalau ada yang menyerang, saya akan menyerang balik. Dan kali ini memang sangat luar biasa. Kenapa? Ada kata-kata war. Ini kata pertama sejak Yom Kippur yang keluar itu. Iya Pak, Pak Dadan. Itu. Iya. Kira-kira secara teknologi bisa dibuktikan bahwa ini tembakan siapa? Harusnya secara teknologi itu bisa dibuktikan dengan berbagai kita melacak begitu. Kan sekarang ini nggak sulit gitu ya dengan catatan lokasi gitu ya. Kemudian juga jejak-jejak dari roketnya sendiri. Pertama adalah trajektorinya, dari mana asalnya bisa kita ketahuan. Kemudian itu kalau posisinya sudah ketahuan, kita bisa bicara itu ada di mana. Jadi secara teknologi sebenarnya sangat memungkinkan. Tapi apakah di dalam konteks seperti ini, kemudian ada arbitrase teknologi gitu kan? Stop. Mari kita selidiki gitu kan? Kira-kira seperti itu. Ini yang sebenarnya di mana perannya. Nah, bisa saja sekarang masing-masing menyatakan bela diri misalnya ya, kata Hamas, bukan saya kok. Iya. Ini lihat lokasinya, titik koordinatnya dan segala macam. Jenisnya seperti ini dan segala macam. Terus kata Israel juga, oh lihat aja, sama juga gitu. Lokasinya bukan kami. Kalau itu bisa didorong ke sana, itu akan dibuka perundingan meja berbasiskan teknologi, evidence based. Tapi biasanya saya nggak tahu Pak Kusanto nggak akan pernah dalam jangka dekat. Nah, kira-kira begitu lah, kira-kira gitu. Hal itu baru akan terjadi kalau seandainya sudah ketemu sesuatu, misalnya adalah gencatan senjata, entah ketegangan, pembentukan koridor untuk apa dan seterusnya, baru berbicara tentang itu. Tapi sebelum itu tidak mungkin. Jadi saya kira kita 2 minggu ke depan saya kira tidak mungkin tercapai kata itu kalau kita melihat skemanya ya. Ya, untuk mengatakan tadi gitu men-trace back dengan bagus. Ini dalam perang ini kan ada dukungan negara-negara lain juga seperti Amerika Serikat kepada Israel, Iran, dan lain-lain. Bapak melihatnya seperti apa? Iya, saya kira ini kan katakanlah yang tadi saya sebut sebenarnya semacam komplasensi politik dan strategis yang karena sebelumnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa terlalu fokus ke soal Ukraina dan Rusia. Nah, ini juga mempertegas katakanlah polaritas dalam geopolitik katakanlah awal 2021 katakanlah ketika sebenarnya kan juga terjadi semacam kedekatan aliansi antara Cina dan Rusia dan segala macam di satu sisi bersama dengan Iran tentu saja dalam konteks Middle East, dan di lain pihak khususnya setelah serangan tanggal 7 Oktober itu bahwa seakan-akan Eropa dan Amerika Serikat katakanlah memberi dukungan kepada Israel dengan masih tetap menitik beratkan identifikasi Hamas sebagai katakanlah organisasi teroris katakanlah begitu. Kita lihat juga tentang bagaimana reaksi negara-negara di Timur Tengah khususnya anggota OKI ya. Saya kira Arab Saudi masih relatif mild lah, yang kira-kira sangat anti Israel betul kan Qatar. Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab dan Bahrain itu sebenarnya sedang-sedang saja, kurang lebih begitu. Jadi ini akan menjadi penting dalam konteks itu karena nanti pada pertengahan bulan Desember akan ada pertemuan OKI di Banjul. Gitu ya. Kemarin tanggal 18 baru saja ada pertemuan di tingkat menteri dalam konteks itu, saya kira. Dan ini yang kemudian akan menjadi sangat sangat dinamis dalam. Saya belum melihat ada sikap baru dari negara-negara Muslim, termasuk negara-negara OKI, kecuali sekedar menegaskan tentang satu, marilah kita prioritaskan pada isu-isu humaniter untuk mencegah terjadinya katakanlah korban di antara para sipil. Dua adalah gagasan-gagasan umum tentang katakanlah memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Tiga adalah bagaimana tentang misalnya two-state solutions. Tapi ini kan tidak cukup karena di luar jangkauan itu masih ada isu-isu global, katakanlah isu yang terkait dengan United Nations tentang bagaimana Security Council. Kita belum berpikir tentang bagaimana reformasi PBB khususnya adalah untuk ya anggota Dewan Keamanan yang mempunyai hak veto jangan 5 dong. Restrukturisasi gitu ya. Restrukturisasi. Mungkinkah kemudian berpikir yang lain dan seterusnya. Karena sampai sekarang kan umumnya
Security Council Resolution tentang masalah Palestina itu kan selalu ada saja yang veto ya. yang memveto. Kalau bukan Rusia ya Amerika Serikat, tergantung konteksnya. Dalam konteks ini malah Inggris dan Prancis. Inggris dan satu lagi dan Rusia saya kira yang menolak yang terakhir dalam beberapa hari terakhir itu, yang sebenarnya menurut saya agak lucu kan, kira-kira begitu ya. Tapi itu tentu bisa dimengerti dalam konteks perkembangan geopolitik. Oh ya, abstain yang menjadikan kan terus kemudian tidak cukup legitimate. Mungkin masih bisa naik ke majelis umum katakanlah, tapi majelis umum saya kira tidak cukup useful dalam konteks ini. Ya, dari Rusia mengusulkan ke majelis umum. Tapi kan kita tahu majelis umum itu berdasarkan pada konsensus, lalu kemudian tidak bisa memberikan resolusi yang mengikat, dan lebih dari itu tidak bisa mengirim peacekeeping. Yang bisa kan UN, jadi tanpa gigi kan itu ya. Jadi secara moral penting, tapi saya tidak yakin kalau secara militer akan secara signifikan mempengaruhi dinamika konflik antara Hamas dan Israel. Juga jangan lupa bahwa saya kira Hamas is one thing, tapi Gaza lebih complicated dibanding persoalan. Oke Pak, sebelum masuk ke sana Pak. Ya. Preemptive strike adalah warning dari Iran. Sebelum dengan melihat penggelaran kekuatan seperti ini, ada USS Gerald Airport di Mediterranean, kemudian begitu besar pasukan-pasukan Israel sudah tergelar. Apakah mungkin Iran bisa menyerang Israel, Pak? Menurut saya kemungkinannya seperti apa? Sulit. Dia tidak akan berani, Pak. Tidak akan berani. Kenapa? Jangan lupa Israel sekarang memegang kendali industri keuangan. Dan dia tahu betul keuangan wilayah-wilayah yang ada di situ. Iran terutama misalkan. Iran sekarang untuk menghidupi masyarakatnya saja, dia harus menyeludupkan minyak keluar. Itu ada kapal satu kita tangkap di sini, datang orang sana. Wah, ini kalau ini kamu tahan makanan untuk wilayah saya akan terganggu. Jadi dari tingkat perekonomian itu sulit Iran. Mesir sama. Arab Saudi serupa. Karena mereka sekarang sudah berpikir, minyak habis, sekarang saya mau bagaimana? Sehingga kalau dulu dia betul-betul belanja untuk persenjataan membantu siapa aja, dia loss. Tapi sekarang dia berpikir 2-3 kali. Qatar mungkin masih banyak dia sekarang. Tapi yang lain kita lihat aja sekarang. Dan ini Israel sangat tahu bahwa mereka-mereka ini di bidang keuangan, kalau saya goyang, rakyatnya yang akan berteriak. Pasti rakyatnya. Makanya kita lihat Israel itu sangat confidence dia. Kenapa? Karena kita jangan melihat Israel zaman Yom Kippur. Setelah Yom Kippur sampai ini keuangan dunia itu dipegang teknologi. Mungkin Cina tinggal Huawei lawannya. Tapi semua itu Intel Inside. Intel Inside itu kan dia semua. Langsung tidak langsung. Sehingga kalau tadi ya kita lihat aja. Tidak akan berani. Tapi mungkin bisa digunakan proksi dia, mungkin Hizbullah. Dia akan mempersenjatai, memberi kekuatan kepada Hizbullah untuk menyerang Israel. Nah, kalau itu masih perang lama. Sepanjang berapa sisa uangnya dia untuk bisa support Hizbullah ini. Sekarang Hizbullah saja sudah menurun. Karena Israel tahu dia kemampuannya menyerang saya karena dia punya kelebihan uang. Tapi begitu uangnya mulai berkurang, itu sudah berkurang. Mesir, coba lihat, itu sudah sangat berkurang. Arab sekarang sudah mulai dibalik. Kita bersaudara sama Israel. Satu turunannya Ismail, sudah mulai ini muncul. Ini muncul. Artinya apa? Dia mulai sadar. Dan ini Israel tahu betul. Sehingga dia memanfaatkan sekarang ini. Dia perlihatkan. Dia akan mungkin kalau dia duduk itu sampai setengah, baru oke, kita Pak Dadan sekarang. Menurut penilaian Pak Dadan, kira-kira sampai seberapa jauh nih Israel membombardir Gaza, Hamas? Sejauh mana kira-kira? Ya, mungkin saya akan melihat dulu berandai-andai gitu ya. Kalau Hamas ini dianggap kankernya, kansernya dari konflik ini. Kenapa? Karena West Bank segala macam kan udah hampir salaman lah, udah diam. Tapi kan kemudian Hamas menyatakan, kok saya nggak dilihat gitu, garis kerasnya gitu kan? Ini nggak bener nih. Arab tadi mau bersalaman dengan ini, kemudian juga West Bank sudah, bahkan serangan Hamas kemarin aja tidak diakui itu sebagai mewakili negara. Oke. Nah, kalau ini kanker,
Memang sangat sulit kita membersihkan kanker. Kadang-kadang katakanlah kalau bukan putus asa ya, obat kanker terakhir itu adalah kemoterapi. Tapi kemoterapi itu punya impact. Bukan hanya kansernya yang hilang, sel-sel yang hidup pun rusak gitu kan. Nah ini yang tadi kita berbicara bahwa seberapa jauh dia, mungkin saja saya akan bombardir kalau putus asa. Tapi mungkin Israel tidak seputus asa itu gitu kan. Dia hanya memperlihatkan saja, dia shock terapi juga gitu. Kamu berani lawan saya? Hantam dulu. Nah, masalah yang rumah sakit itu kemudian juga bisa saja skenario untuk mengangkat semua. Karena ini isunya humanism sekarang. Bukan lagi isu di dalam ini sudah mengangkat manusia, masalah hak asasi manusia, masalah isu humanism. Maka kenapa tiba-tiba di rumah sakit? Mungkin itu juga tanda menghentikan. Kita berhenti, kita ceasefire, kita berunding gitu. Gimana Pak Agus ini? Kemungkinan ceasefire. Betul. Sebentar dulu, saya belum terlalu optimis kalau pertanyaannya adalah mungkinkah terjadi ceasefire dalam 2 minggu dalam minggu depan. ini. Dalam minggu ini ya. Nggak bisa, nggak mungkin karena saya yakin Israel akan melakukan katakanlah operasi darat yang masif dulu dengan the main target itu adalah General Qassam. General Qassam adalah sayap militer Hamas. Jadi jangan lupa bahwa Hamas adalah suatu organisasi yang ada sayap militernya. Ya, salah satu tokoh kemarin sudah meninggal, sudah menjadi korban. Jadi saya kira akan menjadi target dulu, di samping kemudian beberapa kelompok militeris yang ada di Islamic Jihad, saya kira ya. Itu dulu, apakah bisa selesai atau tidak dalam waktu 2 minggu. Tapi tidak, yang saya cemas adalah kalau Israel membabi buta. Jadi kan sekarang narasinya kan Hamas yang akan diapain dan seterusnya kan begitu. Karena Hamas tidak semuanya militeris, kan kurang lebih begitu. Risikonya adalah kemudian Israel akan katakanlah terancam dari segi mungkin ada yang mengajukan ke International Criminal Court dan seterusnya. Nah, mungkinkah operasi darat Israel itu berhasil dalam waktu 2 minggu? Ini yang kurang lebih belum, saya kira ya. Jadi masih agak waktu. Jadi ini kan susahnya analisa selesai atau tidak. Pertanyaan saya itu lebih terkait dengan persoalan saya itu when it's going to happen. Apakah Israel berhasil itu kapan? Karena kita berpacu dengan waktu macam-macam dan seterusnya itu. Yang jelas mungkin harus memang fokus masyarakat internasional termasuk Indonesia itu pada isu-isu yang terkait dengan bagaimana mengurangi jatuhnya korban, isu-isu civility, isu-isu humanitarian protection. Nanti kita kembali ke situ, ke Pak Ponto dulu. Siap. Ini kan perang darat, perang udara. Sekarang pengungsi sudah bergeser ke selatan. Israel memerintahkan bergeser ke selatan, tetapi dia hajar juga di selatan serangan udaranya. Karena dengan bergeser itu Hamas juga bergeser. Bapak melihatnya dari informasi yang ada, bagaimana pengungsi yang berpindah ini, yang meninggalkan tempat ini, dengan mereka jadikan sebagai tameng oleh mereka. Bapak melihatnya seperti apa? Jadi seperti saya bilang tadi bahwa Hamas ini selalu ada di dalam pantauan Israel sejak dulu sampai hari ini. Sehingga dia tahu detik demi detik, orang demi orang yang mana pengikut Hamas. Termasuk target-target gedung-gedungnya, kemudian markas dia pasti dia tahu. Sudah di-mark semua. Semua sudah mark, tidak mungkin dia tidak tahu. Dia sudah mark termasuk manusia-manusianya ini yang mana. Nah, sehingga ketika pengungsi itu turun, dia sudah akan tahu itu berapa banyak dari situ yang terafiliasi dengan Hamas. Nah, sehingga itulah dia hajar itu. Makanya awal kan dia bilang pengungsi keluar, tapi dan Hamas sendiri berupaya menahan masyarakatnya ini jangan keluar. Malah lebih sadis dia kalau ketahuan keluar. Nah, dari sini sudah bisa terbukti bahwa betul-betul Hamas ini menggunakan manusia sebagai tamengnya. Israel tahu betul mana-mana manusianya yang ada di dalam populasi itu. Nah, sehingga memang betul Pak ini bahwa sekarang dengan adanya turun ini, dia kalau itu tahu, ya dia akan sapu bersih. Dia akan sapu bersih. Dengan atas nama kamu 5.000 dengan 5.000 roket dalam 20 menit loh ya. Nah, ini dia ada hitungannya, tidak mungkin dia tidak hitung. Dan perhitungannya pasti dia sudah tahu manusianya mana saja. Nah, Hamas ini menggunakan manusia ini sebagai shield, rumah sakit segala macam, kan selalu itu yang dimunculkan. Padahal Israel sudah tahu dengan teknologinya dia pasti dia tahu manusianya pasti ada yang masuk ke dalam. Laporan pandangan mata itu sudah pasti ada di dalam, sehingga tidak bisa dia
apa yang dia lakukan itu bukan asal jadi, tetapi punya data yang lengkap bagi dia untuk mana. Tapi dia yang jelas tidak bisa memilih mana orang sipil, mana target militer. Tidak bisa membedakan ya. Tidak bisa membedakan dia mana target militer, mana target sipil. Jadi sebenarnya di sini yang sudah melanggar HAM justru Hamas sendiri. Mengapa dia tidak pakai baju dinas saja? Iya kan? Karena Pak Dadan itu. Iya. menurut Iya. penilaian Pak Dadan, kira-kira siapa yang bisa menghentikan perang di Gaza ini? Nah ini kita berharap nih, kembali lagi sebenarnya ini ahlinya nih Pak Kusnanto Nanti gitu ya. kayak Pak Iya. Kusnanto, ya. Nah, maksudnya dalam pengertian perundingan ini kan ada titik biasanya begitu. Titik kalau kita katakanlah pada kulminasi tertentu, pada serangan tertentu, itu kemudian oke, berhentilah semuanya. Kenapa? Karena pihak luar sudah berbicara, ini membahayakan nih, membahayakan nanti ada krisis energi, membahayakan apa-apa. Kalau kepentingan lingkungan di luar Hamas dan Israel sudah kena, di situ terganggu. Oleh karena itu yang dua bertikai ini, yang pihak yang kira-kira akan kalah, dia akan membuat sesuatu isu yang akan mendorong sekeliling ini terkena. Ya. Kalau saya melihatnya ke situ indikasinya. Tinggal berhitung waktunya tadi adalah masalah kekuatan, seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau dilihat dari strateginya, pada saat saya harus kalah, saya harus memakai playing victim. Ya. Sehingga semua orang mengatakan berhenti dong gitu. Itu sebenarnya yang saya harapkan. Ya. Seperti seolah-olah begitulah kira-kira ya. Ini Kita mengharapkan strategi. resolusi Dewan Keamanan PBB. Tapi kemarin kan gagal, Pak. Gagal ya. Upaya lain, Pak, kira-kira dengan komposisi seperti itu, 12 menyetujui, 2 abstain, Amerika memveto dengan alasan pasal 41. Tidak memberikan Tidak defense right, ya, defense rights atau itu. hak untuk mempertahankan diri oleh Israel. Bapak melihat ke depan seperti apa, Pak? Ya, ini agak susah karena katakanlah United Nation kan posisinya masih tetap menganggap itu sebagai isu-isu tahun-tahun 47, 48, lalu kemudian 1967, 1973 iya. dan seterusnya itu. Jadi isunya adalah tentang kemerdekaan Palestina dan sebagainya dalam konteks itu. Tapi kemudian titik fokusnya kemudian lebih ke Israel tentang defend the right to defend by the Israeli. Padahal sebenarnya bahasa lain dari the right to defend kan ada, yaitu adalah bagaimana selective targeting untuk menghindari korban di kalangan civilian kan kurang lebih. Tapi bahasa ini kan bukan yang diadop oleh United Nation dalam yang kemarin itu, lebih fokus ke right to defend. Begitu juga dukungan Perdana Menteri Inggris kepada Israel. Pernyataannya kan lebih ke memberi katakanlah dukungan solidaritas karena Israel mempunyai right to defend. Padahal sebenarnya dari segi militer kan tidak melulu soal itu, tapi seluruh tentang selective targeting. Hamas tentu keliru, katakanlah salah ketika sasaran-sasaran sipil di kalangan Israel ditembaki. Tapi Israel pasti juga tidak kalah salahnya ketika itu memberikan collateral damage ke lingkungan sipil. Jadi saya kira katakanlah yang paling immediate harus dilakukan tentunya adalah gencatan senjata. Baru kemudian kita berpikir ulang tentang beberapa formula tentang katakanlah two state solution dan sebagainya itu, karena ada perbedaan antara Gaza dan West Bank saya kira ya. Ya, kayak Pak Ponto. Ya. Ini masalah win-lose. Win-lose, ya. Ya. Gimana nih, siapa yang menang, kira-kira siapa yang kalah dalam perang ini? Saya kira Israel akan menang. Secara militer. Secara militer. Politik. Secara militer dia akan menang. Oh ya, secara militer, Secara militer, hampir iya. bisa dipastikan. Pasti, Secara dia militer. pasti akan menduduki itu. Bisa melucuti semua kekuatan Hamas? Hamas Menurut adalah- prediksi. Tidak. Dia tidak akan menghilangkan Hamas, tapi minimal melemahkan. Minimal melemahkan dengan apa? Dia duduki dulu itu. Baru Hamas tercerai-berai. Ya tinggal berapa orang. Nah, nanti dia akan evaluasi lagi berapa orang yang sisa yang masih menjadi cancer itu. Iya, biarinlah Itu. gitu ya. Pasti dia akan menganalisa itu. Nah, yang dianalisa sekarang ini saat bagi mereka untuk melihat dunia. Apakah mereka masih dapat dukungan dari negara-negara yang dulu membantu di tahun 48? Itu pertanyaan besar. Nah, itu pertanyaan kepada Itu, itu apakah masih simpati apakah masih pada iya? Gaza. Terus membangun bukan negara, mungkin Iya, kelompok-kelompok. iya. Ada kelompok. Betul. biasa istilahnya Global South.
Ya. Bagaimana terhadap Hamas? Nah, jadi ujung-ujungnya kita sudah menghilangkan antara Israel dan Hamas. Yang kemudian kita selamatkan adalah misi kemanusiaannya. Kenapa? Karena kalau ini berlarut-larut, katakanlah tadi strateginya Israel melihat bagaimana melemahkan. Kan kalau saya kembali lagi pada cancer gitu. Kalau dikasih kemoterapi, itu satu periode tertentu dilihat PET scan. Ini sel-selnya udah tinggal sedikit gitu kan. Udah lemah nih gitu kan, kira-kira seperti itu. Tapi bagi masyarakat internasional kita berbicaranya ujung-ujungnya apapun kalau kita membuat kemoterapi ada sel-sel hidup yang dikorbankan. Ya. Ini yang kemudian harus diangkat. Penduduk sipil. Penduduk sipil, Jadi penduduk sipil. Jadi memang katakanlah kalau boleh mengatakan Hamas berlindung di rumah sakit, begitu kan? Tapi yang korbannya Hamasnya 50 selamat, sipilnya 500 yang. Nah, misalnya itu juga mesti dikalkulasi ke situ kira-kira gitu ya. Sekarang ke Pak Kus. Game changer in Middle East. Perubahan apa yang akan terjadi setelah perang atau perang yang sedang berlangsung? Saya kira immediate consequences itu adalah katakanlah berhentinya atau stagnannya pembicaraan mengenai Arab Saudi dan Israel tentang normalisasi. Akan stop. Saya kira akan stop sindah ya. Ditunda, tapi saya kira akan ditunda, akan menarik diri, akan saling menjauh dan seterusnya. Tapi tidak mungkin juga tidak akan kembali mendekat. Saya kira persoalannya kan persoalan waktu kok ini. Jadi sampai pertengahan tahun, sampai akhir tahun akan mundur. Tapi barangkali nanti tahun 2024 itu akan kembali lagi. Ini kan ribet nih kalau berbicara ini karena 2024. Kemarin sudah ada lobby dari Secretary of State Blinken. Ya udah ada itu. Masalahnya kan itu terkait dengan Iran. Iran itu terkaitannya adalah dengan Amerika Serikat, bukan hanya melulu soal bagaimana Iran main mata dengan Cina maupun Rusia, tapi juga tentang nuclear deal. Nah, ini kan banyak banget nih persoalan-persoalan ini yang saya kira perlu untuk dipetakan mana saja. Nah, ini lalu terkait dengan persoalan-persoalan yang dikatakanlah di Rusia dan Ukraina dan sebagainya dan sebagainya. Tapi terus terang saya agak pesimis mengenai tahun 2024 karena terlalu banyak agenda. Khususnya adalah pemilihan umum di Amerika Serikat. Kita tidak tahu siapa yang menang, kan kurang lebih begitu. Lalu ada juga di beberapa negara Eropa dan seterusnya. Jadi dugaan saya, marilah kita fokus kepada isu-isu yang sangat urgen. Isu urgen adalah isu yang lebih terkait kepada civilian casualties. Jadi menjadi isu pengungsi dan seterusnya. Nah, lalu pertanyaan kemudian apa yang kita bisa lakukan, kan kurang lebih itu. Kita fokus pada katakanlah apa yang akan kita usulkan misalnya dalam Oki Conference bulan Desember tahun 2023. Pertanyaan selanjutnya, apakah Israel atau Presiden Netanyahu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional? Nggak bisa. Sekarang kan itu kan susah sekali pembuktiannya. Kalau soal menjadi international diskursus tentang dibawa kemana-mana dan seterusnya, termasuk ke international court segala macam, Presiden Bush senior kan juga pernah diancam begitu dan it's not going to happen. Tapi itu penting sebagai tekanan diplomatik, sebagai tekanan suara katakanlah untuk mengingatkan don't go too far. Nah, itu tadi makanya kalau mau melakukan operasi militer Pak Punto silakan saja. Jadi seperti sekarang selecting target, artinya sebelum diserang ditelepon dulu sipil untuk keluar dari situ. Bapak melihat seperti apa? Memang Israel ini sudah tahu bahwa ada hukum humaniter yang berlaku di sana. Itulah sebabnya dia kasih pengumuman dulu. Silakan meninggalkan ini. Baru yang kedua dia mulai dengan kata war. Jadi yang tinggal berhadapan dengan saya, war sekarang. Jadi bukan Amerika juga dulu bermain war on terrorism. Ya kan? Amerika mulai global war on terrorism. Sekarang dia war. Bagi Israel dengan kata war itu ada dua keuntungan. Dia menghindar dari ancaman pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, setiap tapak yang dia injak itu wilayah saya lagi. Itu yang bahaya. itu dengan hanya satu kata war. Yom Kippur war. Setelah itu operation. Kalau operation ya hanya balas saja, tidak pembersihan dikit ya. Tapi setelah ini war, dan coba kita lihat sebenarnya berapa banyak yang mati itu di daerah merah ini kan. Itu tidak pernah terekspos berapa banyak. Tapi yang dilihat itu setelah pembalasan yang terjadi. Tapi di daerah, makanya saya coba lihatlah ini merah ini. Kalau itu terjadi di negara manapun, apakah mereka akan seperti Israel atau tidak? Ya sekarang Pak Dadan. Kan? Kalau kita melihat implikasi dari perang di sana di seluruh dunia, banyak sekali demo-demo
kemudian ancaman terhadap Amerika meningkat Mhm. dengan dia mendukung Israel. Mhm. Kira-kira simpati dari kelompok-kelompok yang mendukung Hamas, ya kan, Iya, iya, iya. akan menjadi target juga untuk oleh Amerika di luar. Ya itu kalau pertama kita tidak melihat dari target Amerikanya, tapi apa yang kemudian lesson learned dari Hamasnya itu yang diadopsi oleh kelompok-kelompok yang katakanlah simpati. ISIS, Tapi ada juga kan selalu langkahnya ISIS-nya supaya dihabiskan suruh bergerak dulu, jadi ada alasan untuk menghabiskan. Itu kan bisa begitu kan. Tapi persoalan yang lain sebenarnya kita melihatnya dari ini bisa saja secara psikologi itu adalah menyebar penyakitnya itu. Simpatisan yang kemudian tanpa mengerti ini sebenarnya di Israel sama Palestina itu perang agama atau perang antar negara gitu. Kalau agama bukan jelas. Nah, makanya enggak, artinya begitu itu dimasukkan ke dalam doktrinnya perang agama, kan ada saja orang yang menerima itu. karena di Gaza itu banyak agama Kristen, banyak agama Nah, Muslim, kita mengerti agama semua di Yahudi. dalam konteks formal, akademisian dan segala macam. Tapi masyarakat dengan sebuah virus itu kemudian dia dicuci. Ini memberikan inspirasi bahwa kita harus bela habis-habisan. Nah, itu akan muncul di mana-mana gitu. Itu yang sebenarnya menjadi warning bagi kita, jangan lengah gitu. Jangan lengah gitu. Ini yang terakhir yang perlu Iya. kita analisa juga. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil bagi Indonesia? What the lesson learned? Lesson learn tentang, ya pertama tentang dinamika yang ada di sana. Iya, betul. Tentunya saja itu ada beberapa hal yang perlu dipelajari, yang bisa dipelajari. Satu terkait tentu tentang intelligent alert. Ini mau tidak mau lah gitu ya. Lalu bagaimana intelligent alertness itu kemudian diterima oleh pimpinan nasional. Ketika tadi di bagian awal saya menyebut misalnya bagaimana Netanyahu, terus kemudian ada Shin Bet, ada Aman, ada Mossad, itu tidak terlalu well coordinated kan kira-kira begitu. Sedangkan Pak Punto kan selalu menyebut Israel kan kira-kira. Saya sendiri antara Israel itu ada inside the black box of the Israeli, Ya, itu ada isinya persaingan macam-macam, kan, juga. ya gitu. Saya kira harus dikoordinasikan, diintegrasikan. Saya kira di Indonesia kita mudah-mudahan tidak dihadapkan pada soal itu, tapi itu menjadi penting. Kedua, saya kira dalam konteks politik atau politik regional, saya kira juga apa yang terjadi di situ di wilayah Timur Tengah, khususnya terkait dengan Abraham Accord, apa yang terjadi antara katakanlah Israel dan Arab Saudi, ada the spoiler Iran kan kira-kira begitu. Nah, bagaimana kita dalam konteks Asia Pasifik untuk kalau Asia Pasifik ada sih, tapi misalnya Taiwan akan menjadi one point of spoiling kan kira-kira begitu. Tapi untuk Asia Tenggara saya kira oke, baik kita bisa memanage soal itu. Ketiga adalah yang terkait dengan katakanlah bagaimana masyarakat internasional. Itu saya tidak bisa jauh-jauh kemana-mana kecuali untuk katakanlah reformasi PBB, lalu restrukturisasi, memberikan katakanlah memperluas atau memperbesar anggota Dewan Keamanan, Security Council. Tidak cukup kalau cuma 5, terlalu merendahkan perdamaian saya kira. Kalau Tidak adil. nasibnya ada itu ketidakadilan. Yeah. Kemudian yang keempat saya kira juga harus ada konsolidasi di antara kalangan-kalangan negara-negara Islam atau negara-negara Muslim atau OKI. Saya tidak terlalu cemas kalau akan terjadi politisasi di level grassroots di Indonesia, karena yang menarik untuk dilihat Bung Adrian ya, ada demo misalnya di Malaysia, tapi juga tidak terlalu besar, dan tidak ada demo malahan di negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab dan seterusnya. Jadi ini public opinion untuk mendukung Hamas atau menyerang Israel itu tidak sebesar seperti yang terjadi sebelumnya justru. Selain itu juga mungkin kita lihat profesionalisme. Bagaimana Pak Ponto melihat apa yang harus kita pelajari buat bangsa dan negara kita di bidang intelijen? Jadi di sini kita bisa melihat ya, bagaimana negara itu harus tahu betul rakyatnya itu apa. Jangan sampai ada rakyatnya, sekelompok masyarakat yang tidak terkontrol kegiatannya, sehingga nanti bisa menyeret negara itu kemana-mana. Kita lihat bagaimana Hamas ini kan tidak terkontrol oleh Palestina. Tiba-tiba dia jalan sendiri. Sekarang kan judulnya Israel Hamas. Karena dia menguasai Gaza secara politik. Nah, tapi kan kalau kita berbicara negara, jadi sekarang kita tarik
dengan pelajarannya dia, dengan pelajaran sana, negara ini harus tahu betul masyarakatnya itu kemampuannya bagaimana. Jangan sampai ini sudah ada yang nimbun senjata kita tidak tahu, tiba-tiba dia berangkat sendiri atas nama Indonesia, kan kita tidak tahu itu. Dan ini bagi Indonesia sangat mungkin, karena bagi kita lihat aja beritanya. Beritanya kalau kita ikuti banyak yang tidak pas. Dan ini bisa membangkit yang tadi, sehingga tidak terkontrol, yang tidak paham tadi. Ini akan merepotkan pemerintah kita sendiri. Oke, Pak. Itu aja. Pak Dadan, apa yang bisa kita pelajari dari perang di Israel Arab dengan Gaza ini? Ya sebenarnya kalau tadi kita mengambil sudah 5 poin dari Pak Kusnanto gitu ya, nasional daerah, kemudian juga profesionalisme bagaimana mengelola negara. Mungkin kita tidak harus mengandalkan teknologi 100%. Nah, enggak, justru saya bukan tidak mengandalkan teknologi 100%, justru saya kebalik. Hati-hati dengan teknologi. Ini sebenarnya dari perang dagang, perang politik, perang perperangan, dan bisa menjadi perang teknologi. Ini mungkin dengan satu simpul sedikit saja bahwa Hamas memakai teknologi yang berbeda dengan Israel. Ini bisa menjadi satu pengiklanan teknologi. Hati-hati ini. Ada teknologi yang lain, dan kalau kita ngeliat di Indonesia petanya, teknologi yang saya tidak punya evidence yang kuat gitu ya, tapi teknologi yang dipakai oleh Hamas itu yang sekarang masuk ke dalam teknologi di Indonesia. Iya, Pak, terima kasih. Gitu kira-kira. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Semoga ini tidak terjadi di Indonesia. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih atas analisa, asesmen, penilaian terhadap situasi di Gaza pada saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.